Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di Kompas Malam. Saudara, Ibtu Rudiana menjadi sosok yang paling dicari kemunculannya, terutama pasca Peggy Setiawan bebas. Keluarga Vina kini mendesak ayah Eki muncul ke publik dan ikut menuntaskan kasus pembunuhan yang telah berlangsung sejak 2016. Sejumlah pihak pun menilai sebagai pihak yang memberikan kesaksian dan nama-nama tersangka, Ibtu Rudiana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Harus tampil ke publik mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena nama tersangka termasuk nama Peggy yang ditangkap, nama terpidana yang sekarang mendekam di dalam penjara, termasuk yang sudah keluar Saka Tatal, itu keluar dari mulut Rudiana. Keberadaan ayah kekasih Vina, Ibtu Rudiana yang tak tampak di mana-mana mengundang tanda tanya. Sebagai ayah dari korban pembunuhan Vina dan Eki, Rudiana lah yang memberikan kesaksian sejumlah nama pelaku yang kini mendekam di penjara termasuk 3 nama DPO. Tak heran kakak Vina bahkan telah blak-blakan meminta Rudiana muncul ke publik. Kemunculan yang juga dianggap krusial oleh mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Susno Duaji yang menilai Rudiana harus betul-betul diperiksa atas kesaksiannya. Si Rudiana harus betul-betul diperiksa, tapi jangan dengan kekerasan. Dari mana dia tahu nama-nama itu? Karena saya udah baca berita acara Rudiana. Rudiana menyebutkan nama-nama itu 1, 2, 3, 4, sampai 11. Termasuk 3 DPO. Oh, dari Aib. Aibnya dari mana? Makanya Aib harus dicari. Ya, sebagai anggota Polri, Ibtu Rudiana juga seharusnya punya peran dalam mengungkap kasus pembunuhan putranya. Namun setelah kasus ini kembali muncul, sosok Rudiana bagai ditelan bumi. Hanya 1 kali Kapolsek Kapetakan ini tertangkap kamera. Itu pun dalam lomba bulu tangkis yang diselenggarakan Polres Cirebon 25 Juni lalu. Pengamat kepolisian ISES, Bambang Rukminto menilai ada kesan janggal dari minimnya kemunculan sosok Rudiana sepanjang kasus ini kembali dibuka. Saya rasa Ibtu Rudiana masih ada di Cirebon dan bertugas. Hanya saja ketika dia tidak muncul di publik, ini memang tetap akan menjadi tanda tanya gitu. Mengapa dia tidak memberikan kesaksian-kesaksian yang seperti diharapkan masyarakat seperti itu. Sebagai penyelidik tentu dia juga harus membantu kepolisian untuk mengklirkan masalah ini gitu. Makanya dalam waktu dekat seharusnya kepolisian juga harus meminta keterangan Ibtu Rudiana dan kemudian kepolisian juga menyampaikan ke masyarakat terkait dengan keberadaan Ibtu Rudiana ini. Ada sesuatu kasus yang lebih besar dari sekedar pembunuhan Vina dan Eki dan kemudian Rudiana sebagai orang tuanya. Desakan keluarga Vina untuk Ibtu Rudiana tak hanya sebatas kemunculan, tetapi ada harapan sebagai sesama keluarga korban pembunuhan agar berani bicara dan menuntaskan kasus yang telah bergulir sejak 2016. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, kita akan membahas bersama kuasa hukum keluarga Vina, Zulfikar, dan juga praktisi hukum Pitra Romadhoni. Selamat malam Pak Zul, selamat malam Bang Pitra. Selamat malam. Dan selalu. Ya, saya ingin ke Pak Zul terlebih dahulu. Pak Zul, kalau kita lihat ini kan Ibtu Rudiana, ayah Eki, hingga detik ini belum terlihat ya keberadaannya. Apa yang keluarga Vina harapkan dari ayah Eki untuk lakukan atau untuk mengatakan sesuatu? Ya, terima kasih. Selamat malam. Begini, jadi dari keluarga Vina itu sendiri kan dari awal semenjak kasus ini ada dari 2016 itu kan sudah ada koordinasi sebetulnya, artinya sudah ada informasi bahwa oh ini ada kasus kecelakaan terus kemudian jadi kasus pembunuhan, artinya ada komunikasi pada saat itu sampai kemudian beliau si Mbak Marliana ya wakil dari keluarga yang kemudian disuruh datang menghadiri persidangan gitu kan, dan kemudian hilang, lost contact sampai dengan sekarang gitu loh. Jadi maksud dari keluarga ketika sekarang kondisinya sudah viral dan sudah dibahas di mana-mana, ya kalau orang Jawa bilang gitu loh, artinya datang ayo ketemu dengan keluarga seperti dahulu gitu. Datang ayo ketemu gitu ya? Ya, setidaknya kan seperti itu.
Oke, Bahkan saya pengen ke Bang Pitra terlebih dahulu. Bang Sul tahan sebentar. Bang Pitra, sebagai seorang praktisi hukum, Anda koreksi jika saya salah. Anda memang sengaja hadir di depan publik karena ingin menyampaikan ada pesan, membawa pesan yang diamanatkan dari Ibtu Rudiana. Boleh dibagi isi pesannya apa sebenarnya? Oke. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwasannya beliau itu adalah teman saya, ya. Jadi beliau hanya berpesan kepada saya agar almarhum ini diperjuangkan. Artinya hak hukumnya dan keadilan. Karena beliau ya sebagai anggota polisi aktif, tentunya beliau itu patuh dan taat kepada institusi yang ia naungi. Nah, dan kita juga nggak bisa harus suruh orang ngomong gini, ngomong gitu. Itu namanya trial by the medsos gitu loh. Kalaupun sumpahnya ada proses hukum, saya kira sesuai dengan proses hukum. Apa urgensinya dia harus keluar-keluar di media dan lain-lain segala macam? Apa urgensinya? Lain cerita, kalau memang itu yang panggil ataupun meminta klarifikasi adalah penyidik gitu loh. Tapi kalau ketemu saja dengan keluarga Vina gimana, Bang? Nggak perlu, oke lah, nggak perlu keluar-keluar di gitu media loh. sosial kayak kata Abang, tapi ketemu dengan keluarga Vina aja. Urgensinya apa? Ini kan sudah dalam proses hukum dan sudah ada penyidik yang menangani. Saya kira kalaupun ada yang mau diklarifikasi ke penyidik gitu loh, bukan ke media sosial. Ini kita pemikiran kita yang salah gitu. Dan ya saya peringatkan juga, jangan kita terlalu cepat menuduh seorang melakukan perbuatan yang ia tidak lakukan. Tuduhan Itu apa nih, Bang? merupakan, ya tuduhan seperti rekayasa, tuduhan seperti saksi palsu, itu sangat bahaya sekali. Itu saya Ini peringatkan. Ibtu Rudiana ngomong begini ke Bang Pitra, ngomong bahwa tidak suka dituduh begitu. Menyampaikan kepada saya agar almarhum diperjuangkan hak hukumnya. Itu karena Muhammad Eki ini, Rizky Rudiana alias Eki ini adalah putra tersayang beliau dan ia sangat kasihi. Jadi dengan kematian almarhum ini beliau sangat terpukul beserta dengan keluarga. Jadi kita janganlah menambah beban keluarga lagi dengan suruh harus begini. Siapa kita nyuruh-nyuruh orang untuk berbicara segala macam? Ini pesannya kapan, Bang? Disampaikan ke Abang kapan? Nah, itu sudah lama itu. Sudah lama ya? Oke. Ya, sudah lama. Oke. Ini berarti pernyataan harapan sudah lama. Sebagai korban, kita hargai beliau ini sebagai korban. Seharusnya kalau memang dulu itu dia tidak melapor ya, itu kasusnya itu ditutup dengan laka lantas. Bayangin aja 4 hari baru buat laporan polisi. Nah, pada tanggal 27 itu dia juga diberitahukan oleh Aibtu Sulaiman ya bahwasanya ditanyakan apakah benar nama anak ini Muhammad Rizky Rudiana. Sehingga Aibtu Sulaiman memberitahukan bahwasannya ada yang meninggal dunia. Oke. Ditahan dulu Bang Pitra sebentar, ini kan sudah masuk ke ranah kesaksian. Saya pengen kembali ke kalimat Bang Pitra tadi yang mengatakan bahwa apa urgensinya. Saya kembalikan ke Bang Zul kalau begitu. Bang Zul, ini menurut Bang Pitra, salah satu dari isi obrolan ini adalah apa urgensinya sebenarnya? Anda sebagai perwakilan dari kuasa hukum keluarga Vina, melihat apa urgensinya untuk bertemu dengan Ibtu Rudiana? Kita ini kan sebetulnya sama-sama korban kan gitu. Artinya ayo kita buka semua. Apakah ini apa yang terjadi? Sudah ada proses peradilan di situ. Jadi kalaupun ada proses hukum kan ada penyidik. Enggak, kita sekarang bicaranya di moral aja, Bang. Gitu loh. Iya, Jadi kita bisa di moral aja. Kita bicara di medsos. Kita bicara yang lain. Jangan kita sama korban. Sama-sama korban. Tahu nggak dia ini sebagai anggota polisi aktif? Jadi dia juga nggak bisa seperti sipil harus ngomong sana ngomong sini. Nggak, kita nggak lihat beliau sebagai polisi. Kita itu melihat beliau yang sebagai orang tua. Kalau memang ada perintah dari pimpinan dan atasan, mana mungkin dia ambil lakukan tindakan-tindakan apapun seperti jangan lihat beliau yang sebagai polisi, Bang. Lihat beliau yang sebagai orang tua. Nanti dia keluar sana keluar sini tiba-tiba diberikan teguran dia. Ini bahaya sekali. Hormati, apalagi ini kan sedang dalam proses hukum. Jadi kita percaya dong kepada penyidik dan kepada pengadilan yang menangani kasus ini. Jangan juga kita sudah korban saling menyalahkan korban. Nggak bisa seperti itu, Pak. Kita sama-sama berjuang ya
mengungkap fakta kasus yang sebenarnya ini agar terungkap dan selesai tuntas. Oke, Gitu. saya yakin keinginan juga Iya, sama ya. artinya- Keinginan dari Jangan Bang Sul sama bahwa sesama Iya, keluarga betul. korban Sama-sama ingin betul. memberikan Tapi yang terbaik jangan- untuk penyelidikan. Tahan sebentar Bang Pitra. Bang Sul, mohon diselesaikan ucapannya tadi. Ya, artinya begini, kita ini kan sama-sama korban, Bang. Artinya beliau sebagai orang tua dari Eki dan kemudian dari keluarga Vina juga ada keluarganya, yang mana sama-sama dari kita hilangkan dulu lah. Kalau beliau yang sebagai polisi, beliau yang sebagai orang tua lah. Jadi kita di sini bagaimana sih menjunjung moral ini? Ayo kita sama-sama keluarga Vina gitu kan, sama-sama korban untuk bisa mencari tahu. Kalau untuk putusan pengadilan, saya juga nggak pikirin itu sudah inkrah. Sudah ada ranahnya sendiri gitu loh untuk bisa PK segala macam silakan gitu. Ya, Gimana Bang Pitra? Apa? Ini kan sudah proses hukum, sedang berjalan juga. betul. Kan kita bicaranya lepaskan dulu beliau ini yang sebagai polisi, sebagai orang tua untuk bisa bagaimana kondisi sekarang yang sama-sama Kalau mau berjuang silaturahmi, ini keadilan korban gitu loh. saya kira silakan ke rumahnya kalau mau silaturahmi. Gitu loh. Dan dia juga bertugas kok di polsek, nggak ada dia hilang atau sembunyi. Saya kira ini aja. Ini mau datang gitu Bang. Gitu kan sebagai orang tua aja. ya, bukan tidak mau beliau menghormati Bisa nggak, proses Bang? hukum yang sedang Tapi berjalan. menjembatani untuk bisa bertemu gimana? Perkara itu sudah diserahkan kepada penyidik. Kalaupun ada panggilan klarifikasi dan lain-lain, ya diserahkan kepada penyidik. Bukan malah kompres di media sosial yang ujung-ujungnya membuat keresahan masyarakat. Kalau Bang Pitra, kalau misalnya keinginannya keluarga Vina bukan untuk konvers bicara depan publik, ramai di media sosial, tapi hanya bertemu untuk duduk bareng saja. Begitu kan tadi keinginannya dari Pak Zul ya. Kalau untuk Ya, bertemu antar tetap keluarga, itu aja, apakah masalah. menurut Anda sebagai Anda bilang tadi teman, apakah kira-kira itu Rudiana, ayah Eki bersedia untuk bertemu, duduk bersama? Kalau beliau itu saya lihat beliau adalah orang baik gitu loh. Siapapun itu ya yang mau bertemu silakan. Tapi kalau masalah proses hukum ya saya kira beliau itu taat hukum, diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Gitu loh. Artinya kita bicara sana sini juga. Ujung-ujungnya kan ke penyidik juga. Jadi kita percayakan kepada penyidik. Nah, gitu Kan kalau Mas. bertemu nggak ada hubungannya dengan melanggar proses hukum, Bang Pitra. Beliau menyerahkan Itu seperti sudah ranah sendiri. Apalagi Bang. beliau Betul. juga kan berikutnya Maksud saya nggak di- sesama kalau Tahan sebentar, Bang Zul. Biarkan Bang Pitra selesai. juga koordinasi dengan pimpinan gitu loh dari pandangan praktisi saya gitu. Jadi menunggu arahan gitu maksudnya dari pimpinan baru bisa bertemu. Iya, kalau ada arahan dari pimpinan ya beliau, karena beliau ini anggota polisi aktif loh, ingat itu. Mana bisa beliau ngomong sendiri sana sini itu namanya tidak disiplin. Oke. Gitu, Jadi, Bang. jadi tidak ada yang Apalagi menyetir ya. kasus ini kan Bang sedang Zul silakan. diproses. Jadi kita harus bedakan. Dia ini adalah anggota polisi aktif, bukan sipil. Kalau Tapi sipil sudah bebas ditemui loh Bang kita cerita di sana sini. kantor di kantornya juga susah ditemui sekali loh. Kalau memang polisi aktif ini wartawan Kompas TV berkali-kali mencoba untuk menemui, sulit sekali untuk bertemu. Ya kan tugas beliau itu kan tugas negara banyak, bukan hanya beliau itu untuk kompres sana kompres sini. Tugas negara beliau itu apalagi Kapolsek, mengertilah untuk menjaga Kamtibnas dengan Gitu ya. Bertanya-tanya karena sekalinya muncul kan ketika lomba bulu tangkis, Bang. Iya, karena memang ini proses hukum, beliau sepenuhnya sudah menyerahkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik. Jadi beliau menghormati itu, gitu loh. Oke. Saya yakin bahwa semua menghormati proses hukum ya, Bang Pitra. Sebentar saja saya ingin kembali ke Bang Zul. Bang Zul, jadi kalau misalnya memang nanti kan tadi Bang Pitra bilang boleh saja kalau mau ketemu gitu. Apa yang sebenarnya ingin dibicarakan supaya tidak ada kekhawatiran nih dari pihak ayah Eki? Apa yang ingin dibicarakan oleh antara keluarga korban? Ya, jadi begini, keluarga korban ini kan sebetulnya tidak mengetahui proses detail apa yang terjadi pada saat itu karena memang bisa dibilang suruh duduk aja, biar kami urus, kan gitu. Kalau dari keluarga menyampaikan kepada kami, artinya semua proses biar kami yang bantu urus, kan begitu. Nah, setelah dari situ prosesnya masuk ke dalam persidangan segala macam, ya hanya sebatas hadir sidang. Kan begitu kan, tidak pernah ada pertemuan lagi sampai kemudian terjadi viral seperti ini, sudah kemana-mana, merembet kemana-mana. Maksudnya apakah betul yang terjadi seperti itu? Kan itu sebuah awal pembicaraan. Kalau masalah itu kita nggak bisa ngobrol di sini kan gitu. Artinya
nanti bisa disampaikan juga di ruang tertutup, artinya tidak perlu ada di medsos segala macam kan gitu. Ya secara moral lah, kita sama-sama keluarga korban kok gitu loh. Kalau beliau yang saat ini katanya sedang aktif, toh dulu juga mereka ketemu antara keluarga korban Vina dan ketemu dengan Pak Rudiana. Terakhir ketemu kapan ya, Bang Zul ya, antara keluarga Vina dengan keluarga Eki? Ya bagaimana? Terakhir kapan ketemu antara keluarga Vina dengan keluarga Eki? Berarti pas di proses persidangan dulu di 2016 itu. 2016 ya, sejak saat itu memang belum pernah bertemu lagi ya? Ya sejak persidangan, setelah itu kalau kata Simbu Mbak Marliana tidak lagi. Oke, baik. Jadi saya ingin sampaikan, tentunya Bapak Ibu Rudiana. Baik, terakhir ya Bang Pitra ya. Singkat saja Bang Pitra. Dia bisa mengungkap kasus yang katanya itu laka lantas, ternyata itu adalah pengeroyokan dan pemerkosaan. Bahwasannya juga kita ketahui itu tidak mungkin dilakukan mikroepiden karena itu baru diketahui 4 hari setelah kejadian. Dan beliau itu melaporkan tanggal 31 Agustus. Sehingga bagaimana mungkin melakukan tes DNA, cek sperma dan lain-lainnya. Bayangkan aja 4 hari itu sudah ditanam dalam kubur. Dan kita sebagai masyarakat seharusnya mendoakan almarhum. Oke, ini konteksnya maksudnya Anda mau bilang bahwa Ibtu Rudiana ini sudah melakukan semua yang ia bisa, gitu ya? Dia sudah melakukan yang terbaik buat korban. Dan sudah semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin. Mudah-mudahan setelah ini bisa ketemu duduk bareng ya Bang ya, sebagai sesama keluarga korban ya. Ya, kita dalam posisi yang sama nih. Oke. Sebagai korban. Ya baik, mudah-mudahan setelah ini Bang Pitra bisa sampaikan kepada Ibtu Rudiana bahwa ditunggu oleh keluarga Vina untuk duduk bersama. Vina mau ketemu, silakan telepon saya selaku sahabat beliau. Nah, oke, siap kalau begitu Bang. Oke, terima kasih. Nanti setelah ketemu mudah-mudahan ada kabar baik ya, bisa dibagikan kepada Kompas TV. Terima kasih Bang Pitra, terima kasih Bang Zul. Ya, Oke, terima kasih, selamat malam. Selamat malam praktisi hukum Pitra dan juga keluarga kuasa hukum dari keluarga Vina sudah bergabung bersama kami, Bang Zulfikar. Terima kasih, selamat malam. Kami hadirkan informasi lain yang juga menjadi sorotan, saudara, diantaranya mengenai jurnalis Kompas TV yang menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan pendukung mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo saat meliput sidang vonis SYL.